Halo semua, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai VLAN atau disebut juga dengan virtual LAN. Nah, sesuai namanya, virtual LAN ini adalah bagaimana caranya kita membuat LAN dengan virtual gitu. Maksudnya gimana sih? Hmm, Anggaplah kita punya dua divisi yaitu admin dan marketing. Jadi kalau biasanya kita buatnya kan gini, kita buatnya ada router, kemudian router itu masing-masing ke dua switch. Ada dua switch di sini. Terus satu dari masing-masing switch, satunya ke PC, dua PC masing-masing misalnya. Dan ini anggaplah ini punya si admin dan ini punya marketing. Nah, biasa kan kita begini. Tapi gimana sih kalau misalnya kita hanya punya satu buah switch atau mungkin dua buah switch, tapi kita pengen bikin dia ada local area networknya juga tanpa router. Misalnya begini, kasusnya itu ketika kadang virtualan ini bisa dipakai untuk satu kasus seperti ini. Misal dalam satu ruangan, kita hanya punya satu buah switch. Kemudian di satu ruangan ini dia misalnya ada dua admin sama dua marketing. Misalnya ini admin, terus admin, anggaplah ini PC admin gitu ya. Sama ini ada marketing, ya ngerti lah ya, itu marketing. Terus ini marketing lagi. Gimana caranya supaya marketing bisa berkomunikasi satu sama lain dan si admin juga bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa kemampuan si admin untuk komunikasi dengan marketing? Nggak bisa, nggak boleh. Bolehnya itu admin sama admin dan marketing sama marketing. Nah, di situ datanglah konsep VLAN-nya. Kita bisa membagi broadcast domain-nya. Biasanya kan broadcast domain itu kan masih ingat kalau gunanya apa? Kalau broadcast itu adalah untuk ngirimin. Jadi kalau di switch itu konsepnya begini. Misalnya ketika marketing ingin mengirimkan ke admin gitu. Jadi pertama yang di dalam switch itu ada namanya um, sebuah addressing gitu. Jadi addressing table, misalnya dia punya kan fisik dari setiap port itu adalah ada MAC address-nya dan kemudian di dalamnya itu biasa kita berikan IP. Nah, misalnya marketing ini punya MAC address-nya itu A, terus ini B, C, D. Dan masing-masing ini udah punya IP. Jadi sebelum ini kita bahas dulu yang tanpa VLAN-nya ya. Ini tanpa VLAN. Jadi ini belum ada VLAN-nya. Jadi di dalam satu switch ini terkoneksi 4 PC. Nah, 4 PC ini misalnya masing-masing punya ini IP-nya, kita langsung aja bikin IP versi kita sendiri jadi 1 2 3 4. Oke. Nah, misalnya dari MKT1 ini admin 1, ini admin 2, ini marketing 2 ya. Misalnya dari MKT1 ingin mengirimkan ke MKT2, marketing 2. Nah, yang terjadi adalah dia dia bikin satu buah yang namanya ARP, Address Resolution Protocol. Jadi pertama dia kirim paket. Pertama sebelum dia ngirimin uh, komunikasinya, isi pesannya, dia lakuin Address Resolution Protocol ini dulu. Jadi pertama dia kasih paketnya itu, dia bilang, dia ngirim ke switch nih. Yang punya IP 4 siapa? Jadi dia ngirim ke switch. Ngirim dulu ke switch. Dia nanya, IP 4 siapa? Ini dari 1. Misalnya dari IP 1 gitu. Dari 1 dengan MAC address A. Jadi di switch-nya itu dia langsung nyatet sebenarnya. Jadi yang MAC address A itu IP-nya 1.
kemudian si 4 ngejawab. Misalnya, sebelum itu step keduanya, si switch bakal ngirimin, nge-broadcast semua paketnya itu ke setiap masing-masing masing-masing host yang terhubung dengan dia secara langsung. Nah, ini yang terhubung kecuali yang mengirimkan. Jadi yang menerima itu kan admin 1, 2, 3. Admin 1, 2 dan marketing 2. Nah, kemudian kebetulan yang marketing 2 ini yang merasa dia punya IP 4. Nah, dia balas lagi itu. Dia balas lagi, ini 4 itu gua gitu. Dari MAC address D. 4 itu gua dari, dia ngirim ke A langsung. Dia ngirim ke 1, terus dia kasih tahu 4 itu adalah D. Nah, di switch ini juga sama, dia langsung nyatet D itu adalah 4. IP-nya 4. Nah, di dalam VLAN, switch itu gimana caranya kita bisa ngasih tahu ke switch supaya dia hanya memberikan broadcast yang tadi ini diberikan kepada admin 1, 2 dan marketing 2, hanya diberikan kepada yang VLAN-nya sesuai, yang VLAN-nya itu sama. Oke. Nah, di sini jadi kita bisa membuat satu switch. Ini marketing 1, admin 1, admin 2, dan marketing 2 dengan VLAN-nya masing-masing. Jadi misalnya marketing 1 kita berikan VLAN 10. Jadi VLAN itu dalam bentuk angka gitu ya. Terus ini berikan VLAN 20 untuk admin. Dan di sini VLAN 10 lagi. Nah, ini settingan VLAN ini diberikannya di mana? Diberikannya di port. Jadi port di dalam switch-nya, bukan di PC-nya. PC-nya nggak perlu tahu apa-apa. Yang perlu tahu itu adalah switch-nya. Nah, dan VLAN ini diberikannya ke port. Nah, kebetulan VLAN itu ada 2 mode. Oke. Nah, VLAN itu ada yang untuk disetting ke dalam portnya ya. Disetting ke portnya itu ada mode terang. Dan satu lagi adalah mode aktif kalau nggak salah. Nah, nanti kita pastikan lagi modenya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya yang tiap port yang terhubung langsung dengan host, ini kan host ya, yang di sini, itu yang dipakai adalah aktif. Oke. Nah, kapan sih terang dipakai? Misalnya begini, kasus keduanya. Kasus keduanya adalah ada 2 buah switch. Jadi ini admin, terus ini marketing 2, marketing 1, terus ada switch lagi di sini. Ini ada admin 2, dan di sini ada marketing 2. Nah, anggaplah dia beda ruangan, dan switch ini saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini kita tetap mau admin hanya berhubungan dengan admin, dan marketing hanya berhubungan dengan marketing. Oke, termasuk jika di sebelahnya switch ini masih ada marketing 3 lagi. Berarti ya udah, admin hanya dengan admin, marketing hanya dengan marketing. Gitu. Nah, tetap kita berikan konfigurasi VLAN masing-masing di sini. Jadi ini VLAN, kita berikan VLAN 10. Ini admin tadi 20 ya. Admin kita berikan VLAN 20, marketing 10, di sini 20 lagi, di sini 10, 10. Nah, lalu gimana kok yang ada di antar switch ini? Nah, antar switch ini yang kita berikan mode terang. Jadi di dalam mode terang ini dia bisa dilewati oleh beberapa
VLAN. Jadi di sini mode terang ini kita berikan 10 dan 20. Ini juga 10 dan 20. Tapi dengan catatan, switch yang antar switch ini boleh terang itu adalah harus switch yang sama-sama bisa mengerti VLAN. Jadi sama-sama manageable istilahnya. Catatannya, dua switch ini harus saling mengerti atau saling bisa memproses VLAN. Nah, daripada kita lihat teori gini doang, mending kita langsung praktek. Jadi pastiin Cisco Packet Tracer kalian udah siap. Kalau belum, ya udah pause aja video ini. Oke, sekarang kita sudah di Cisco Packet Tracer. Mungkin kalian notice kalau misalnya gue pakai versi yang berbeda dari yang biasa kita pakai di lab. Nggak masalah, karena mirip-mirip juga. Masalahnya bagi gue itu kalau pakai versi lama, dari tadi gue udah berulang-ulang bikin video ini dan dia nge-crash terus. Jadi kita pakai versi terbaru aja. Gak apa-apa, gue tetap bakal nonton buat pakai versi lamanya gimana. Harusnya mirip aja sih. Jadi pertama kita langsung coba aja VLAN dengan cara pertama kita, bukan cara pertama, konsep pertama kita, dimana kita hanya punya satu buah switch dan kita punya 4 buah PC dan masing-masing ada 2 divisi yang nggak boleh nyentuh sama satu sama lain, senggol bacok gitu. Enggak lah ya. Jadi ini kita langsung pasang dulu satu switch. Jadi pilih yang dulu yang di network devices. Oke. Lalu pilih switches. Nah, lalu pilih yang PT switch aja. PT switch biasa pasang. Lalu kita lanjut dari end devices. Kita mau pasang PC. Jadi pilih PC. Ini gue control klik aja. Control klik aja. Biar dia bisa langsung banyak gitu. Oh, kok laptop PC ya harusnya ya. Ups, hapus dulu. Nah, harusnya PC 4 biji. Nggak masalah sih sebenarnya, cuma kita pakai PC aja deh. Lalu ini gue langsung rename aja. Ini jadi marketing 1, biar enak lihatnya nanti. Admin 1, admin 2, sama marketing 2. Nah, jadi kita bisa langsung hubungin pakai connection. Langsung pilih yang automatically aja, yang bentuk ini ke semuanya. Oke, udah. Kalau udah kita langsung setting IP. Oh, gue tadi lupa juga buat kasih tahu rencana IP-nya itu apa. Jadi rencana IP untuk dipasang ke masing-masing itu adalah yang marketing. Kita pakai IP 192.168.10.0/24. Terus yang admin kita pakai 192.168.20.0/24. Mungkin kalian notice di sini gue pakai 10 dan 20 ini masing-masing untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Sebenarnya gak wajib buat sama, jadi gue bisa bebas. Gue bisa pakai 192.168.12.0/24 buat VLAN 30 misalnya, atau VLAN 15 gitu, boleh-boleh aja, nggak ada salah. Cuma kenapa gue samain gini, biar rapi aja. Oke. Jadi ini tujuannya biar dia rapi aja. VLAN 10 IP-nya pakai titik 10 gitu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kita langsung kasih IP aja di marketing. Di marketing 1 langsung ke desktop, IP configuration langsung masukin 192.168.10. Nah, titik 1 itu kita kan biasanya pakai untuk default gateway, ya kan? Yang titik 1, bukan titik 1, tapi first usable IP. First usable kan titik 1. Kita pakai untuk default gateway. Otomatis IP address-nya itu kita pakai dari first usable IP plus nomor PC. Nomor PC 1, berarti di plus 1 plus 1, jadinya 2 gitu. Sama dengan admin 1.
kita kasih 192.8.20.2 karena yang pertama kita akan pakai untuk default gateway. Oke, jadi lanjutin aja buat setting admin 2 dan marketing 1 ya. 20.2 192.8.20.1 192.8.20. 10.3 10.1. Oke. Nah, sekarang kalau kalian lihat yang terjadi itu adalah kita bisa simulasikan pakai amplop ini ya. Di atas ini ada add simple PDU yang amplop tertutup, atau kalau di versi lama di sebelah kanan ada tuh amplop yang tertutup warna kuning harusnya, kedua dari bawah. Jadi bisa diklik aja atau tekan tombol P papa. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau dari PC mana. Misalnya dari MKT1 ke MKT2 mau ngeping. Nah, di sini kan nggak terjadi apa-apa tuh. Kita bisa lihat apa sih yang hasilnya gimana sih di sebelah kanan ini. Ada tombol panah ke kiri. Nah, ini bisa diklik tombol panah ke kirinya itu. Lalu terlihat di sini ada successful. Maksudnya dari marketing 1 ke marketing 2 dia udah sukses pingnya. Oke. Cuma kalau kita lihat di sini, kita ke tab simulasi, atau kalau di kalian itu kalau pakai versi lama harusnya lihat di samping kanan real time agak atas sedikit itu ada simbol kayak clock gitu, kayak jam. Jadi itu bisa diklik aja. Nah, sebenarnya di simulasi ini yang terjadi adalah kita bisa bikin dia itu step by step terjadinya. Nah, di sini ada tombol. Ini ada tombol go back previous, play atau capture forward. Nah, di sini gue mau pakai yang capture forward. Oke. Di sana juga harusnya dalam bentuk bukan simbol ya, tapi jadi tulisan. Nah, di sini marketing 1 ya udah seperti biasa, dia ngirim-ngiriman paket berhasil, udah sukses. Ini karena tadi sebelumnya udah berhasil, jadi gue tekan delete. Jadi gue mau ngulang lagi pakai PC lain jadi contoh. Misalnya admin 1 ke admin 2 ngirim pesan. Tuh. Kita coba skip gitu, kita coba langsung capture forward. Yang terjadi apa sih? Dia pertama, karena dia belum tahu kan admin 2 itu IP-nya berapa, jadi dia lakuin ARP dulu, Address Resolution Protocol. Nah, di sini kita lihat admin 1 ngirim ke dia outlier ya. Outlier itu dia ngirim ke fast Ethernet 0. Maksudnya itu port masing-masing PC ini sekarang kan cuma ada satu port. Jadi masing-masing ini sebenarnya fast Ethernet 0. Oke. Dia ngirim ke FF. Maksudnya itu dia ngirim ke broadcast. Dia ngirim ke semuanya. Dia nanya, weh, yang tadi gue ajarin, weh, yang punya IP 192.168.20.3 itu siapa sih? Gitu. Nah, di sini yang punya kita belum tahu. Jadi ketika dia kirimin ke switch, yang bakal switch lakuin itu apa? Switch bakal ngelanjutin. Jadi ini switch bakal broadcast ke semuanya, nanyain yang punya IP itu siapa sih. Lalu di sini kita lihat di sini di marketing 1X, di marketing 2X. Karena apa? Karena yang ngerasa punya IP itu hanya admin 2. Jadi lanjut. Admin 2 yang ngebales dia ngebales ke port. Jadi kalau kita lihat di switch ini, yang sebelumnya di switch ini, yang admin ke switch ini ya. Oke, ya. Nah, ini kita lihat outlier dia itu ke semua port. Ethernet 01, fast Ethernet 21, fast Ethernet 31, ke semuanya. Kecuali yang mengirimkan tadi kan adalah admin 1. Jadi admin 1 nggak dapat. Dia ngirimkan ke yang MKT1, ADM2 dan MKT2. Yang merasa hanya admin 2. Jadi dia balas ke switch.
dia bales ke switchnya terima, terus switchnya nerusin lagi. Jadi dia bales, ternyata dia balesnya yang ini nih, sorry. Dia bales, dia ngasih tahu gue yang punya nih IP MAC address gue adalah segini nih, 00 D0 BA8A E890. Ini MAC address dia yang ngasih tahu. Terus baru lanjut ke admin 1. Sorry, ini harusnya yang tadi enggak ya. Jadi terus dia balas, terus dia lanjut ke sini gitu. Nah, dari sini habis itu ini kan tadi baru ARP-nya. Barulah pingnya beneran terjadi. Baru tadi kan masih ARP. Jadi data benerannya belum dikirim. Baru di sini data benerannya dikirim di sini nih. Nih. Makanya tadi masih in progress, baru habis ini waktu udah balik ke ADM1 baru successful gitu. Cuma yang kita nggak mau di VLAN, yang kita nggak mau itu adalah paket itu kita nggak mau dia bisa nge-broadcast ke semuanya. Jadi kalau admin paketnya cuma broadcast ke admin, marketing hanya broadcast ke marketing. Jadi kita ingin memisahkan broadcast domainnya pakai VLAN. Jadi di sini istilahnya adalah broadcast domain. Nah, jadi caranya adalah kita bikin VLAN. Untuk bikin VLAN kita config-nya di mana sih? Kita config-nya di switch. Nah, pertama biasanya kita pengen bikin VLAN-nya itu ada database, VLAN database istilahnya. Oke. Jadi kita kasih VLAN database. Kita kasih VLAN nomor 10 misalnya, itu adalah untuk marketing. Add. Terus VLAN 20. Ini pertama cara UI-nya. Jadi ntar kita bakal pakai cara CLI, tapi sekarang UI-nya dulu. Misal VLAN 20 untuk admin. Add. Udah. Marketing dan udah. Belum. Kita harus setting ke masing-masing port dulu. Jadi kita harus tahu port ini VLAN berapa, port ini VLAN berapa, ini VLAN berapa, ini VLAN berapa. Caranya gimana? Kita harus setting portnya. Cuma kan sekarang kita belum tahu ini masing-masing port berapa. Jadi kita bisa ke options, preference. Lalu di sini pilih always show port labels in logical workspace. Jadi diklik ini, ntar dia muncul port labelnya. Ini kalau ini FA01 adalah untuk yang paling carry. Jadi kita setting dulu FA01. Nih, kita kan mau setting dia itu adalah, oh iya, tadi itu kan gue ngasih taunya itu di sini ya. Ini adalah terang dan aktif. Salah ya, sorry. Gue baru sadar juga kalau ini adalah akses sebenarnya ya. Jadi terang dan access. Jadi kita bakal pilih yang access, bukan aktif. Sorry. Ya access. Jadi ini akses VLAN 10. Gitu. Terus lanjut aja ke FA, ini berapa? 11. Jadi digeser aja kalau nggak tahu, kalau nggak kelihatan ini. Ini 11. Jadi kita kasih 11. FA11 kita kasih akses VLAN 10. VLAN 21 akses VLAN, oh sorry, tadi 20 ya harusnya ya admin ya. Lalu 31 yang 11 ya. 11 yang ini admin 1 harusnya admin ya. Terus yang VLAN 31 untuk adalah marketing. Udah ya. Harusnya udah benar. 31 adalah marketing. Jadi misalnya sekarang, oh ya, ini kan masih orange ya. Kita pengen percepat. Ini ada fast forward times. Jadi ini kan di dunia simulasi. Kita pengen simulasinya dipercepat. Jadi klik aja ini. Tuh, cepat jadi hijau. Di sana harusnya dalam bentuk tulisan fast forward times. Nah, kita balik lagi ke simulasi. Kita coba pasangan baru. Kita coba admin 1 kirim ke marketing 2. Nah, kita coba lihat ARP-nya. Nah, dia cuma nge-broadcast ke admin 2 dan admin 2 nggak merasa, ya udah. Nggak terjadi apa-apa lagi. Tuh. Karena dia cuma nge-broadcast ke admin 2, marketing 2-nya nggak terima apa-apa. Oke ya. Oke, sekarang kita mau coba yang gimana kalau misalnya dia ada 2 switch.
Jadi ada switch lagi di sini. Terus ada PC lagi. Ini 3 PC aja cukup deh kali ini. 3 PC aja cukup. Terus kita hubungin kabel. Jangan lupa kabel antar switchnya dihubungin aja juga. Oke. Nah, seperti biasa kita kasih nama aja dulu biar mempermudah kita. Ini admin 3, ADM3 lah ya. Maksudnya marketing 3 sama marketing 4. Ini ADM3, sorry. Biar sama aja. Lalu kasih IP aja dulu ke PC. Ini admin 3 berarti 192.168.20.4. Karena first usable-nya itu adalah 192.168.20.1 ditambahkan 3 jadinya 4. Nah, sama dengan marketing jadinya 192.168.10.4. Terus default gateway-nya sama, marketing 4 juga default gateway-nya sama ya. Jadi ini titik 5.1. Oke. Nah, sekarang kita setting VLAN-nya. Kali ini kita coba setting VLAN-nya pakai CLI. Yang ini nih. Tombol CLI ini. Oke. Jadi ini kita enter aja dulu. Nah, pertama pertama itu sorry. Nah, ini kalau muncul kayak gini Control Shift muncul kayak gini, ada dua cara. Pertama ditungguin atau ada cara buat exitnya, Control Shift 6 ya. Jadi ketik Control Shift 6, jadi dia langsung abort. Nah, ini gue exit dulu. Nih, harusnya pertama kalau misalnya betul-betul masih murni, CLI-nya begini. Dia bentuknya begini, terus ada tombol press return to get started. Jadi di sini kita enter aja. Boleh enter berkali-kali juga sebenarnya. Terus kita bisa ngapain sih di dalam Cisco Packet Tracer? Nggak cuma Cisco Packet Tracer sih, di dalam device ya Cisco, kalau kita butuh bantuan, jadi kita nggak tahu harus ngapain, kita butuh help, kita bisa ketik tanda tanya. Oke. Nah, di tanda tanya itu dia muncul daftar command yang bisa kita pakai di sini. Di sini ada connect, disable, disconnect, enable, dan lain-lain. Yang kita mau pakai itu adalah enable. Nah, sebenarnya kita bisa singkat. Jadi enable kan sebenarnya panjang, enable gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa lihat itu misalnya ada dua nih, enable sama exit. Kalau kita cuma ada enable doang. Jadi kita enable, kita bisa langsung enter. Karena dia langsung tahu itu artinya enable. Cuma satu kemungkinan soalnya Terus kita di sini ketemu kayak gini lagi. Kita tanya aja lagi. Nah, kita sebenarnya di sini kita butuhnya itu adalah configure. Nah, di sini kalau kan con aja cukup ya. Con belum cukup karena masih ada connect. Jadi configure sama connect. Jadi kita kok CONF. Nah, kalau kita sebenarnya bisa langsung enter belum bisa langsung enter ya di sini ya. Karena kita masih perlu satu lagi parameternya. Tapi kalau misalnya pengennya full, jadi tapi malas ngetik, pengennya configure gini tapi malas ketik, kita bisa tekan tab aja. Jadi dia auto complete configure. Lalu kita tanda tanya lagi, sebenarnya udah boleh di enter atau belum? Jadi di sini dia bisa langsung di enter dengan tanda, kalau ada tanda ini CR carriage written, artinya kita udah boleh enter. Cuma yang mau kita configure adalah configure dari terminal. Jadi configure terminal atau kadang orang singkatnya conft. Karena configure udah pasti CONF udah pasti configure, T juga udah pasti terminal. Jadi conft enter. Selanjutnya yang pengen kita masukin itu adalah masukin VLAN database-nya. Jadi kita mau setting VLAN 10 sama VLAN 20. Di sini kita nggak tahu lagi nih, lagi-lagi kita nggak tahu kita harus ngapain. Tanda tanya aja dulu. Kita lihat di sini ada access list, ada dan lain-lain. Nah, lalu terakhir ada VLAN nih, VLAN commands. Mungkin ini, kita coba VLAN spasi tanda tanya.
Oh, lalu VLAN ID, dia minta VLAN ID, kita masukin VLAN 10, terus tanda tanya. Lalu udah muncul CR, Carriage Return, artinya kita udah boleh enter. Oke, artinya komennya udah bisa dianggap lengkap. Lalu kita mau setting namanya, kita nggak tahu caranya, kita tanda tanya dulu. Oh, ada exit, name, no remote span. Nah, kita setting name yang 10, misalnya name admin. Eh, name admin kan sebenarnya ada di VLAN 20 ya. Nah, di sini ada caranya untuk membatalkan komen kita untuk undo adalah dengan no. Jadi no spasi ini untuk negate a comment. Jadi untuk batalin komennya. Nah, no itu sama juga, kita bisa noin dua, bisa batalin namanya atau remote span. Tadi kan kita yang kita salah setting adalah namanya, jadi no name. Ini bisa tanya, ternyata no name nya cukup, ya udah cukup enter. Jadi name nya udah batal. Terus kita bisa langsung setting name nya itu adalah marketing tadi. Lalu sekarang udah selesai. Kalau udah selesai, kita exit, kita balik ke satu step sebelum, kita balik ke configure terminal lagi. Dalam configure terminal kita balik lagi ke VLAN 20. Ke VLAN 20 ini kita mau setting namanya itu adalah admin. Udah selesai. Sekarang setting VLAN-nya udah selesai. Sekarang kita mau setting untuk setiap portnya. Tadi kan kita di dalam config kita bisa setting portnya. Kita setting dia tuh modenya apa gitu kan. Ini sama juga, kita bisa setting. Jadi di sini kita settingnya itu gimana? Tanya dulu, gimana cara kita masuk ke masing-masing interface-nya ini? FA01, FA21, FA31 ya ini. Sorry. Oh, ini FA01, FA11, FA21 nih. Salah ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam interface-nya? Caranya adalah nih, kita lihat aja di sini. Tanya dulu, access list bukan, banner bukan, dan lain-lain bukan. Terus ternyata di sini ada nih interface, select an interface to configure. Ya udah, berarti ternyata kita bisa milih interface. Interface. Terus tanda tanya. Terus di sini kita bisa pilih kita mau setting interface yang mana. Nah, di sini kita mau setting interface FA01. Ya udah, FA01, enter. Ya, sebenarnya bisa langsung enter. Oke, kalau terus selanjutnya lagi kita tanya, kita mau setting VLAN-nya. Nah, ini sebenarnya nggak ada clue sama sekali ya berarti di sini ya. Jadi gue langsung kasih tahu aja. Di sini yang kita mau pakai adalah switch port, set switching mode. Jadi modenya yang mau kita setting. Jadi kita setting switch port, tanda tanya. Nah, di sini kita mau setnya itu apa? Dia itu kalau ke PC artinya apa? Kan tadi ada dua, ada terang, ada akses. Kalau ke PC dia kita pilihnya akses, berarti switch port akses. Habis itu tanda tanya. Oh, terus ketik VLAN. Terus tanda tanya lagi. Oh, VLAN berapa di port ini? Kita lihat. Dia di port 01 adalah admin. Berarti VLAN-nya VLAN 20. Ketik 20. Switch port akses VLAN 20. Enter. Cukup. Kita udah selesai setting yang fast ethernet 01. Selanjutnya kita mau setting dua ini, marketing 3 dan marketing 4. Nah, kita balik lagi ke interface atau IN aja cukup sebenarnya. Interface. Lalu kita dari para kita setting satu, kita bisa langsung setting range-nya. Jadi gua langsung pilih range aja, lalu tanda tanya. Nah, lalu di sini sebenarnya cara pakai kita bisa langsung ketik FA11, jadi kita FA11 dulu deh, tanda tanya. Nah, di sini tanda tanyanya setelah spasi ya, tanda tanya. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau sampai dengan atau koma. Oke. Di sini sampai dengan itu maksudnya langsung banyak gitu, atau kalau koma itu satu-satu, berarti dipilih satu-satu ya. Kalau sampai dengan berarti antara FA11 sampai FA51 misalnya. Di sini kita mau sama FA dengan FA21 aja. Jadi koma FA21, enter. Lalu kita mau setting switch portnya itu. Jadi switch
switch port, lalu di sini kita mau bikin akses. Karena dia marketing, maka kita kasih VLAN 10. Enter. Sudah. Sekarang kalau misalnya kita simulasiin, kita coba ping antara marketing ke admin. Dia pasti gagal. Dia pasti cuma ngirimnya ke marketing 3. Terus kita coba lagi deh. Kita delete dulu, kita ulang lagi. Ping misalnya dari marketing 4 ke marketing 3 deh. Tuh, dia nyari addressnya, ARP-nya itu dia cuma ke marketing 3. Dia nggak ke admin 3 lagi. Tuh, balik marketing 4. Baru ICMP. Nah, terakhir. Sekarang dia kita belum bisa nyuruh dia buat ngirim marketing 4 ke marketing 2 yang beda switch. Tuh, masih fail di sini. Ini kita coba. Marketing 3 ke marketing 2. Dia masih fail karena ke atas dia cuma broadcast ke marketing 4. Kita pengen bikin ini jadi broadcast domainnya juga. Gimana caranya? Kita pertama cara UI dulu ya, cara UI dulu. Yang enak nih, di switch 0 yang kiri. Nah, kita lihat dulu. Tadi ini di FA41 ya kan? Ya udah, kita pilih FA41. Nih, yang di sini ya. Terus kita lihat di sini. Ini yang mana sih yang harus di setting? Terus di sini ada terang. Terus terang kita pilih, kita mau VLAN mana aja yang boleh. Ya udah, ini secara default langsung semuanya, nggak ada masalah sih buat langsung ngebolehin semuanya gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen terangnya itu cuma boleh terjadi aja, cuma boleh port tertentu aja, ya bisa juga gitu. Nah, tapi di kasus ini dia ngebolehin semuanya, nggak masalah, karena kita pun nggak ada masalah dengan VLAN lain gitu ya. Nah, lalu di sini di cara untuk bikin terang di CLI. Nah, ini kalau kalian lihat ini sudah config, berarti ini sudah dikonfigure terminal. Kita tanda tanya aja. Oke, berarti masih oke. Kita masuk ke interface 41-nya. Jadi interface FA41. Enter, tanda tanya. Nah, seperti biasa kita masuk ke switch port untuk ngesetting VLAN-nya. Lalu tanda tanya. Kita mau bikin modenya tuh terang. Jadi kalau untuk terang agak beda. Jadi kita bikin switch port mode dulu, tanda tanya. Terang. Terus tanda tanya, sudah boleh enter. Dia sudah terang. Dan secara default dia sebenarnya kita lihat ya, FA41 ya. Dia langsung semuanya gitu. Udah selesai sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita pengen agak lebih ini lagi, agak lebih dalam lagi, kita bisa langsung ke terang. Terus kita bisa pilih allow-nya itu. Kita pilih allow-nya itu VLAN berapa aja. Tanda tanya lagi. Misalnya allow remove atau mungkin allow VLAN 10 dan 20 aja. Enter. Jadi kalau kita lihat sekarang di fast ethernet nih, yang di allow cuma 10 dan VLAN 20 gitu. Dan kita coba pastiin lagi kalau dia udah berjalan. Jadi kita coba, ini yang fail tadi, kita coba simulation lagi. Kita coba ulangin. Dari marketing 3 naik ke atas, kita lihat kali ini broadcast domainnya sudah berubah atau belum. Belum berubah. Oke, kita coba ulang lagi. Oh, kenapa belum? Karena tadi sepertinya ini belum negosiasinya belum selesai. Jadi kita coba ulang lagi. Ping marketing 3 ke marketing 2. ARP. Nah, nih. Sekarang broadcastnya sudah ke broadcast. Sudah ke switch 0 ini sudah termasuk broadcast domainnya. Jadi tuh, switch 0 pun nge-broadcastnya nggak sembarang broadcast. Dia cuma broadcast ke yang marketing, yang VLAN-nya sama, yaitu VLAN 10. Admin nggak dapet tuh. Terus balikin dari admin 2 ke sini, baru ke marketing. Nah, sekarang baru dia kirim ping benerannya.
ICMP benerannya. Jadi tadi belum data beneran gitu. Dan sukses. Nah, kali ini kita cobain lagi untuk yang admin. Oke, kita cobain lagi untuk admin ya. Kita ping dari admin 1 ke admin 3. Tuh. Pertama dia naik ke atas, terus dia nge-broadcast. Nah, di switch yang kanan ini dia nge-broadcastnya cuma yang admin. Jadi ya marketing itu nggak dapat. Tuh, baru balik, balik, balik. Nah, baru ini ICMP beneran ya. Tuh, baru sukses. Oke. Terakhir kita coba yang marketing ya. Marketing ke marketing 4. Marketing 2 ke marketing 4. Kita hapus dulu simulasi. Marketing 2 ke marketing 4. Ping marketing 2 ke marketing 4. Nah, kita lihat nih proses broadcastnya. Di marketing 1 dia masuk ke marketing 2, dia broadcast ke marketing 1 dan ke switch sebelah. Nah, di switch sebelah ini dia nge-broadcastnya ke marketing 3 sama marketing 4 aja. Jadi admin 3 nggak dapat karena beda VLAN. Lalu yang balas cuma marketing 4. Dibales ke sini. Lalu terakhir dia buat ICMP benerannya. Sukses. Oke. Nah, palingan ini agak gua rapiin dikit. Jadi kita kasih tanda aja mana yang jadi nggak usah deh. Soalnya ini kalau dirapin harus digeser. Jadinya beda sama yang tadi kita gambarin ya. Jadi gini aja harusnya jadi cukup. Jadi maksudnya ini adalah ini VLAN ya, ini VLAN 20, ini VLAN 10 yang marketing, terus ini VLAN 20, ini VLAN 10. Harusnya itu aja buat pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa reply di forum ini juga, di forum Binus Pak ya. Atau bisa langsung kontak ke line gue buat yang udah punya line gue. Oke ya, thank you, see you next time.